Aku jelek banget deh. Enggak. Beneran enggak? Enggak jelek banget kok. Enggak banget. Kenapa enggak banget? Tadi ngomongnya enggak banget. Bukan oh gitu my maksudnya. god, Cel. Bukan gitu maksudnya. Enggak banget maksudnya. Enggak gitu. Enggak, tapi aku jelek banget emang. Kenapa Enggak. cewek-cewek bilang gitu? Tapi menurut aku kamu atraktif gitu loh. Masa sih? Cari hal. Ya. Tapi maksud aku nggak jelek kan? Enggak jelek gitu. Kayak punya auranya sendiri aja. Auranya sendiri. Ini no brief ya chat, ini no brief ya. Emang kayak gimana? Aku insecure waktu sekarang kan alhamdulillah udah punya mobil. Tapi aku insecure banget dan viewers aku mereka ngerasa mau gue tuh insecure nggak deketin cewek. Sebentar ya, mereka insecure. Ada namanya Rio. Rio kalau nonton dia nggak deketin cewek insecure. Dia baru lulus kuliah kan, dia bilang mau gue insecure banget karena dia ngedeketin cewek naik sepeda jemput. Tapi masih gue sebentar Rio. Ini bukan katanya, ini gue dulu curhat sama gue semalam. Ya udah sebentar dulu. Nah, jadi intinya dia kagak maksud gue sebentar ini gue mau nanya. Nah terus apakah emang sepenting itu kah mesti punya mobil? Karena banyak anak SMA, anak kuliah gitu-gitu mereka nggak pede karena mereka nggak punya mobil. Itu mah kan tergantung ceweknya ya. Kalau Okay. aku tuh tipenya yang kayak yang penting dia baik, dia nge-treat aku baik ya nggak apa-apa. Tapi sepeda yang kan nggak berdiri di belakang dipasangin itu. Rio lu ngapain sih? Nggak boleh, mendingan nabung buat gokar dulu kan? Kayaknya itu mau keliling GBK sih. Mau keliling GBK gitu. Keliling GBK naik sepeda. Olahraga. Oh iya benar. Olahraga Berarti sehat. Bagus. Olahraga kesukaan Kak Julie apa? Aku Pilates aku Pilates. Apa enaknya sih Pilates? Maksudnya gua nggak nemu. Tapi mahal lagi Pilates tuh sekalinya. Iya, jujur mahal banget sih Pilates. Kita belum posting lagi. Kita posting dulu ya chat. Karena menurut gua udah mulai cair nih. Kita udah mulai cair nih. Tapi kalau sepedanya ternyata BMW gimana? Sepeda BMW, tapi sepeda. Tapi BMW. Enggak, dia juga sepedanya BMW. Dia bilang mau cewek zaman sekarang, gue pasang stiker BMW, mereka pikir ini sepeda BMW. Stiker BMW. Tapi ada kan? Dia beli tuh sepeda BMW di fotokopi. Tapi ada kan? Oh ada, tapi itu lumayan mahal. Gak tau deh, tapi Shasa Rio man. Lu pada jangan insecure. Oke, lu pada jangan insecure. Ayo kita posting dulu. Ini aku kerjaan kayak gini, jadi biasanya bintang tamu aku langsung aku posting. Oh, mikir tadi mati. Oke. Kalau restoran, makanan kesukaan Kak Julie apa? Aku suka Thai food sama Apaan paling enak? apanya tuh? Makanan Paling Thailand. enak di 1 2 3. Paling enak di Thailand ya? Iya Thailand, dong. di Ya Thailand udah ya. pasti. Enggak, maksud aku tipe makanan Thailand apa yang paling enak? Oh, aku tuh suka Pad Thai, Enggak, aku suka tau gak sih yang kayak Kway teow. beef salad apa? beef salad, pho. Enggak, beef salad. Ada gitu di Thailand tuh Salad ada beef beef. salad gitu. Yang udang lompat-lompat. Enggak, bukan dia salad tapi ada beefnya terus pakai saus. Saus Thailand. Iya, Beuh. enak banget. Kamu tau sambal Thailand hijau itu kan? Iya, Oh, itu iya. enak banget. Itu di Thailand. Kakak berarti sering ke Thailand? Aku sering ke Thailand karena aku kan dulu punya bisnis just tip kan. Paling laku apa kalau just tip? Aku baru mulai nih pengen bikin. Dulu baju-baju aja sih, aku baju gitu-gitu. Kalau negara kesukaan Kak Julie apa? Aku pengen banget ke ini sih, ke Milan. Aku Itali. pengen. Kamu pernah ya? Aku kemarin lihat kamu sama Shadira. Kak Shadira? Iya. Oh iya, aku pernah, alhamdulillah aku exchange gitu di Itali. Gimana di sana? Kalau kata Kak Shadira sih kemarin katanya jangan berekspek banget karena di sana tuh sama aja kayak pada bau, kata dia gitu.
Kak Syadira bilang gitu. Iya. Nggak tahu ya. Aku ngerasa karena aku kayak aji mumpung gitu. Setiap liburan tuh aku kayak mau bau pun, mau ada tikus pun aku ngerasa yang penting luar negeri deh gitu. Ya karena kan aku ya gitu. Korea, kakak pernah ke Jepang? Suka Jepang nggak? Aku pengen ke Jepang. Aku pengen ke Jepang, aku belum pernah ke Jepang. Belum pernah? Belum pernah. Bro, Jepang the best country in Asia. Kamu udah pernah ke Jepang? The best, udah pernah. Udah pernah. Aku ke Jepang kak, ditraktir sama viewers aku. Wih. Setahun yang lalu waktu gue belum jadi apa-apa. Gila, berarti gacor banget ya? Mereka baik banget, terus mereka bawa aku ke Jepang, terus dia bilang lihat nih dunia. Pokoknya Desember lu udah harus kaya, lu harus bisa ngeliat dunia ini. Sampai akhirnya alhamdulillah. Sampai alhamdulillah. Jadi shout out to you, thank you udah bawa gue ke Jepang man. Nggak ada lo, nggak ada gue. Kak Jule cantik banget tuh. Mereka udah baik. Pasti berarti ke depannya nih abis ini muncul langsung udah mulai lagi sosmed, mulai kerja lagi. Gak tahu ya. Nah berarti Kak Jule abis ini selama ini kerja di maksudnya hidup dari tabungan aja. Iya. Udah 6 bulan. Berarti tabungannya kaya. Dia tabungannya banyak, Cat. Enggak sebanyak. Enggak lah, aku aja mesti kayak gini, aku mesti baru bisa makan. Aku kalau nggak bisa makan. Mereka aneh banget. Gas IRL stream nggak Cat. Kakak nggak tertarik lah ya streaming? Apa tuh streaming? Streaming tuh kayak gini, kayak ngomong-ngomong sama mereka, habis itu mesti. Aku bingung sih soalnya. Mesti malak-malakin mereka. Enggak sih kayaknya aku. Kak Juli masih ada TikTok nggak? Ada TikTok ada. Jadi teorinya sekarang di Twitter adalah kalau mau ngelihat apa yang lagi orang rasain, itu lihat repostan TikToknya. Terus mau lihat repost? Boleh nggak kita lihat repostan Kak Juli? Tapi kan udah lama banget, aku udah nggak main. Oh iya, udah nggak main TikTok ya Chat, udah nggak bisa kita lihat iniin. Terus gue belum posting ini. Wait Chat. Kalau lagu Kak Juli suka apa? Aku paling suka sekarang lagi suka apa? Iya. Top 3 lagu yang Kak Sule lagi sering banget dengerin. Top 3-nya. Aku lagi suka dengerin Spotify aku ya. Oke, kita rate Spotify-nya. Live on YouTube kita posting dulu Chat. Aku lagi suka denger ini. Projecting Me tau nggak? Projecting Me, iya. Suka itu juga. Iya. W Taste. Oke. Terus? Sama You Stole the Show. You really stole the show. You stole the show. She stole the show. Dia ambil show-nya. Views gue paling banyak nih. Ini views gue paling banyak. Sama Raindance sih. Raindance yang Dave sama Thames itu. W Taste. Kalau TV show, kakak suka nonton Netflix, TV show gitu nggak? Enggak sih, tapi kalau Netflix aku lagi nonton Culinary War tuh. Culinary War, yang anime ya? Culinary, apa ya namanya? Master Chef Indonesia? Bukan dong. Korea gitu dia, di season 2-nya, aku lagi nonton season 2-nya. Oh, kenapa kakak suka show-show masak-masak gitu? Seru aja kayak lapar, karena aku tuh suka banget kuliner orangnya. Top 3 makanan di Indonesia. Kita judge taste-nya kan. Aku suka banget makanan Thailand, ada di Blok M, kamu tau nggak Neighbor? Wah, ngomongin makanan Thailand kan? Iya. Pernah nyobain Fatmark kan? Fatmark nggak pernah nyoba. Mark Twain yang di Thailand, yang nasi daging, tapi sih nasi basil gitu. Tahu. Itu ada di Kemang, enak banget. Namanya makrapau apa-apaan gitu. Iya, Tahu? namanya Itu apa namanya yang di bloknya namanya apaan? Neighbor. Berarti Kak Joy suka yang pedes-pedes, asin. Kan lidahnya Sunda banget, aku sukanya makanan yang gurih. W Taste. Makanan Sunda tapi emang enak banget sih jujur. W Sunda in the chat. Terus yang kedua aku makan itu aja sih. Astor. Mandoteri ini mah apa? Makan Astor nggak? Astor. Makan ciki-ciki gitu nggak? Enggak, aku nggak suka makan ciki-ciki. Apa namanya, pecel ayam? Pecel ayam. Makan pecel ayam. Iya. Kol goreng pecel ayam gitu. Iya. Itu comfort food aku gitu. Comfort food, tapi kan itu nggak sehat. Itu bukan minyaknya banyak banget gitu. Tapi enak. Oh iya sih. Sama ayam penyet cabai hijau. Itu kalau aku udah bingung pengen makan apa, pasti makan itu. Ayam penyet cabai hijau. Sekarang lagi ngetren banget tuh ayam gebok. Oh, ayam gebok aku pernah, enak juga sih gebok. Kalau matcha, Kak Jules suka nggak? Aku matcha suka, cuman aku lagi jarang minum matcha, lagi dari 6 bulan terakhir lagi minum kopi terus. Kopi, emang malam-malam juga minum kopi nih, ntar minum kopi kayak gini ntar. Tapi kalau orang-orang kan minum kopi tuh bikin seger kan, aku tuh kalau minum kopi malah ngantuk. Masa sih? Itu kayaknya ada DNA mutasi atau? Karena tanya ke psikolog tuh katanya karena ADHD aku. Kak Jules ADHD. Iya. Kapan ke psikolog nih?
This past 6 months maksudnya. Dari sebelumnya juga sempat langsung. What's your healing activity? Misalnya Kak Julia lagi sedih atau komennya lagi jahat atau apa, how do you bounce back atau kayak gimana biar refreshingnya gimana? Ketemu temen sih paling, kan pasti dihibur lah kalau ketemu temen, kayak ya udah nggak usah dengerin lah, kita ini aja. Ketemu temen yang bisa ngelawak gitu, emang pelawak tuh penting sih di hidup kita. Kalau seleb ada nggak yang Kak Julia pengen collab? Kak Julia ngefansin gitu? Collab kayak? Oh, mau collab gitu? Mau collab atau ngefansin terserah. Ada, aku ngefans banget. Ini pas aku hijaban tuh aku kiblat fashion aku banget. Siapa? Namanya Yure Zalina. Yure Zalina orang Indonesia. Siapa Kak Yure Zalina? Kalau cowok? Taste-nya keren banget. Aku suka banget. Coba kita lihat Yure Zalina di TikTok ada ya palingnya? Di IG sih dia. Di IG coba kita lihat IG. Yure Zalina. YURE nih. Yure ya. Zalina. Yure. Oh ini. Iya. Teman aku juga, tapi aku ini banget sama dia kayak. Oh bagus nih. W Taste. Iya kan, dia keren. Aku hari ini habis ketemu cewek Kak. Apa nih hari ini? Hari ini baru habis ketemu cewek Indo. Yang setahun yang lalu waktu aku mulai streaming, aku bilang ini cewek masuk top 3 gue. Terus tahun kemudian, terus dia dulu tuh ada TV show gitu. Tahun kemarin ini ya, habis itu tahun ini gue diundang. Terus gue bilang, terus ya nggak tahu, gue mau cerita aja, terus gue naksir. Boleh lihat gak sih? Boleh lihat nih, kita lihat nih ya. Ini cantik sih, Chan. Ini mau gue tercantik. Ini top 1 buat gue, jujur aja. Nih. Yang ini, tapi yang baju putih. Oh, ini mereka adik kakak semua. Yang ini. Nih. Cantik ya. Kasih aku ini dong tips caranya biar ini cewek nggak ilfeel sama aku. Jadi diri sendiri aja sih. Jadi diri sendiri. Iya. Tapi diri sendirinya aku mau dicintain jadi diri kamu sendiri. Tapi diri sendirinya aku tuh bikin mereka nganggap aku tuh topeng monyet mereka. Mereka bilang topeng monyet online Naatu mana, badut Naatu mana. Ya enggak dong, pasti beda dong. Enggak, mereka coba chat. Guys, kalian ngeliat gue apa guys? Coba nih kita lihat komennya nih ya. Kalian ngeliat gue sebagai apa? Kita gedein aja nih. Kalian ngeliat gue sebagai apa? Bye. Jahat banget. Ronggeng. Sapi. Monyet. Aku enggak lah. Itu nih baik banget loh dia. Sopan banget juga dia. Kayak dia ngechat aku juga sopan, kayak Kak butuh apa, gini-gini gitu. Aman ya pokoknya ya. Kalau makanan kan nggak baik makan malam-malam. Nah, maksudnya bukan aku pelit. Bukan aku pelit, maksud aku kan nggak baik juga makan malam-malam, nanti asam lambung atau mungkin nanti tidurnya nanti ke ini nggak baik kan. Aku kan pengen Kak Julia sehat. Gitu. Banyak orang yang bilang aku itu mirip banget sama kembaran aku. Yaitu, tapi ini beneran. Tapi kakak diam aja ya. Aku izin mute dulu ya. Iya. Aku sebenarnya sama dia sepupuan. Tapi diam aja. Okay. Ya Allah, nih yang ini. Emang lebih ganteng mana menurut kakak? Aku sama sepupu aku. Yang mana nih? Yang nggak bisa ngebedain kan bahkan. Wait. Bahkan Kak Julia nggak bisa ngebedain chat nih kemarin. Nih, yang mana? Aku yang mana? Menurut kakak aku yang mana? Ada mirip banget. Doh kan, chat. Tapi kalau gantengan siapa? Kalau mau makan bilang gantengan aku. Kamu sih. Gantengan aku kan? Iya. Tuh kan lihat kan. Izin ini ya, izin. Dibilang gantengan aku, orang tuh nggak percaya. Makasih Kak Julia. Iya. Kalau TV show Korea kesukaan Kak Julia apa? Aku nggak ada lagi. Aku soalnya bukan yang suka Korea gitu loh. Nggak suka Korea? Bukan nggak suka, biasa aja gitu. Oh, bukan. Jadi aku nggak ngikutin banget, Ada yang namanya Our Beloved Summer itu top banget. Itu Jung Hae-in kan yang main. Iya. Itu aktor favorit aku kan ikut fan meet-nya sendirian. Masa sih? Kemana? Sampai aku nguar tiketnya. Waktu itu dia datang ke Indonesia, Jung Hae-in. Kok nggak ngabarin? DM-nya belum aku balas deh waktu itu saat itu.
kok diketawain? Aku beneran. Sama siapa juga ya? Jong Hae In kan mau kuliatin, tapi kita lagi live nanti aja deh abis kita live. Kalau aku suka banget aktor cewek tuh ini Kim Dami. Oh, Tau nggak? Itu tercantik sih. Itu tercantik. Gue ngefans banget. Gue pengen ikut war. Kenal nggak Kak Julie? enggak sih. Oh enggak. Aku kalau artis cewek sekarang lagi aku suka Go Yoon Jung, lu tau? Go Yoon Jung. Cantik banget itu. Karena masih tahu Go Yoon Jung. Aduh, tapi ntar mereka jadi nggak hidden gem lagi. Tapi itu cantik banget. Jujur. Terus ternyata dia itu banget. Aku baca-baca, aku cari tahu gitu. Ternyata dia orangnya introvert banget. Introvert banget. Introvert banget. Aku suka sih cewek introvert. Kalau masalah mau tanyain, terakhir aku tuh sama mantan aku sempat fast food tentang duit bulanan. Terus aku, menurut kakak di Jakarta, kan aku belum pernah nikah kan. Menurut kakak di Jakarta, ini buat mereka juga, uang bulanan cewek tuh berapa? Buat mereka, buat in general. Misalnya buat mereka ngopi sama teman-teman, sama main paddle, sama nongkrong aja sama teman, bukan buat kebutuhan rumah tangga. Sama treatment gitu-gitu. Iya, sama treatment itu mereka lah. Tapi kalau tas atau itu mah beda. Iya, itu beda. Kalau grocery shopping itu beda, kebutuhan rumah itu semua beda sama. Tergantung sih. Kalau aku pribadi, Yes. aku pribadi itu, aduh, ini aku bukan sombong ya. Izin. Kita bukan sombong ya. Gue dan Jule bukan sombong ya. Izin. Ini izin. Kalau misalnya lagi treatment terus harus beli skincare gitu-gitu tuh biasanya aku per bulan 15 lah. Used to recognize all the wealth, ayy. Made a fortune, regardless the cards I was dealt. I keep a focus, make a gaga over my paradise. Invested and diversified the money, decentralized, never put it in. Itu alay nggak sih kayak gitu? Enggak, itu kan ciri khas kamu. Itu tapi kalau ada kerjaan kayak gitu tuh udah kayak ya Allah. Kalau misalnya anak Kak Jule bilang, "Mama, aku udah tahu aku pengen jadi apa, Mama." Jadi mau Aku pengen jadi streamer, Mama. enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa, aku tuh ngobrol sama suami aku, mantan suami aku maksudnya, mantan suami aku. Oke. Jadi kayak kita nggak mau maksain anak kita jadi apa. Dia mau jadi itu, tapi dia harus bertanggung jawab sama apa yang dia lakuin. Jadi dia bilang, "Mah, Dia udah." misalnya mau jadi atlet, istilah dia, tapi kamu benar-benar sungguh-sungguh, terus kamu fokus, terus kamu tanggung jawab sama pilihan kamu. Jadi nggak ada tuntutan Nggak ada. buat dia jadi pengacara atau Nggak jadi ada. dokter. Nggak ada. Kalau dia mau jadi streamer berarti boleh. Boleh, tapi dia tanggung jawab. Menurut Muka Jule, kalau ada dari 3 anak ini yang paling potensi buat jadi streamer siapa? Anho. Itu Yang yang- tengah. Anho tuh, nama-nama Korea tuh ada artinya nggak sih? Ada Anho tuh artinya apa? Anho itu, ada aku lupa lagi arti namanya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa karena kan bukan bahasa kita. Iya, Bukan apa bahasa ya? kita. Anak pertama namanya siapa? Na Junho, Nah Junho, oke. yang kedua Na Anho, yang kedua Na Jin. Oh, mereka tuh ada ini nggak sih, ada kayak marga Itu gitu? marganya tuh marga papahnya. Oh, kalau pakai nah itu, justru marga di depan namanya. Iya, I see. tapi kalau di luar marganya di belakang kan. Iya, dipindah ke belakang. Iya, kalau aku kan misalnya aku kan Jeremy Wongso atau Jeremy, aku ada sebenarnya nama gue sebenarnya lu pada nggak tahu sih chat nama gue. Kalau aku kenal nama aku Jeremy, aku cocok nggak? Cocok aja kok. Cocok aja. Kalau aku bilang aku Cindo, Enggak. kenapa? Nggak, tapi beneran aku Cindo, masa nggak cocok? Emang Cindo. Tapi Angelin hari ini bilang langganan Sumo Margana Atu. Marga Satwa. Nama Sorry. Marga Satwa. Masa aku Marga Satwa sih? Sorry. Nama panggilan. Oh, kalau udah izin nggak apa-apa deh. Kita tepuk tangan dulu dong. Kalau udah izin sih nggak apa-apa ya, Cat ya. Jadi trennya gitu. Yang penting tuh udah izin. Kalau udah ngomong gitu. Kalau nama panggilan buat menurut kakak, nama panggilan paling romantis apa? Nama panggilan paling romantis. Paling romantis aku Beb sih. Beb. Iya. Kalau baby? Baby lucu juga. Kalau baby Natu? Apa tuh? Baby Natu. Ada sekarang panggilan tuh. Baby mereka udah kena banget ya. Jadi lu 6 bulan ngilang tuh mereka udah sakit banget ini. Aku nggak tahu. Ini netizen tuh udah semakin sakit banget. Nggak tahu sumpah. Oh.
Kalau kamu sendiri setelah pacaran apa manggilnya apa? Biku. Biku tuh artinya apa? Biku tuh bayi acu. Oh. Tapi biku natu atau bayi aku, bayi acu. Habis itu alay kan, jadi terus itu jadi biku. Gitu. Tapi sekarang chat ya calling your girl biku itu lucu nggak? Lucu kan? Lucu sih. Kok nahan gitu? Karena kamu itu bikin itu kan kamu harus mikir, effort. Aku nggak mikir sih, aku insting aja karena aku udah terlalu cinta sama perempuan itu. Tapi one day kalau kamu bisa married sama dia, Ya. kira-kira gimana? Gue nggak tahu nih artinya gue serius atau bercanda, gue nggak tahu. Udah lah ya chat, gue lepas aja udah ya. Kan yang penting 10 menit pertama segmennya udah serius ya, bukan berarti gue nganggap ini udah. Gue nggak bisa nge-host serius gitu. Oke, I just wanna chill, just relax, let it flow. Aku masalahnya adalah beda agama. Oh. Tapi siapa tahu dapat hidayah gitu. Siapa tahu dapat hidayah. Kan aku sama mantan suami aku juga beda agama. Loh, emang ya? Iya, dia dulunya ateis. Oh, alah. Oh, Bahkan nggak punya agama, bukan beda agama lagi, nggak punya agama. Itu namanya tuh agnostik ya, chat kalau nggak salah. Tapi orang dia Korea percaya Tuhan. Tapi di apa ya namanya ya? Kalau dia agnostik, percaya, dia percaya ada Tuhan, tapi dia nggak punya dia nggak agama. agama. Iya, agnostik. Setahu aku. Correct me if I'm wrong, gue nggak tahu. Oke, gue nggak tahu apa-apaan. Gue cuma badut online, gue nggak tahu apa-apaan. Itu gimana? Itu kakak yang nge-convince kayak Oh enggak, aku justru dia lagi belajar Islam gitu. Terus waktu itu ya udah kayak aku bilang kalau kamu mau masuk agama ini cuman karena aku itu lebih baik jangan, nggak apa-apa. Mending nggak usah. Tapi kalau itu dari hati kamu ya silakan, aku bilang gitu. Oke. Terus suatu hal yang mulia banget. Itu kalau nggak salah di Islam tuh dijanjiin kayak setengah Iya. setengah istana gitu kan. Kakak SD, SMP, SMA? Aku Izin. Aku SD-nya dulu sempat sampai kelas 5 SD tuh swasta. Terus Izin masa kenapa swasta? Itu nggak flexing kok, nggak apa-apa. Emang kenapa doang swasta doang? Iya, swasta. Terus tapi aku dulu kan aku mualaf kan. Aku mualaf umur 10 tahun. Oh, atas keputusan sendiri atau? Enggak, dulu mami aku aku masuk Islam. Terus kayak shout out mami. Halo mami. anak-anaknya diajak lah, kan nggak mungkin lah masa satu keluarga beda agama kan. Benar. Terus juga aku masih underage, jadi harus ikut mami lah. Terus habis itu ya udah, terus pindah langsung karena mami aku kan dulu juga masih belum ngerti banget agama Islam ya, masih belajar juga. Jadi dia tuh mikir, jadi yang penting anak-anak gue dulu deh gitu. Nah, jadi langsung dimasukin pesantren dulu kelas 5 SD. Pesantren, how is it? Karena abang aku gede di pesantren. Papa aku gede di pesantren, aku juga sempet di pesantren tuh. Tapi ini balik lagi ya guys, jangan salahin pesantrennya. Enggak, ini bukan salah pesantren. Iya, pokoknya apapun yang dilakukan itu balik ke orangnya lagi, jangan salahin apa-apanya lah gitu. Benar-benar, it's everything that we did itu purely our mistake. Oke, Chat. Gimana gede di pesantren? Aku pastinya nggak betah ya. Dulu aku nggak betah banget. Awal-awalnya nggak betah ya? Enggak, sebenarnya sampai lulus pun aku nggak betah sebenarnya. Cuman kayak ya udah dijalanin aja. Tapi baru kerasa tuh kayak pas kita udah keluar sih emang kerasa banget. At least kita punya pegangan yang kayak ngerti lah ilmunya gitu. Kalau kata abang aku yang pertama, dia bilang kalau lu ke pesantren jangan tuh kayak misalnya kita lagi di kapal nih di tengah laut. Terus lu lompat, lu berenang nih. Lu berenang sejauh mungkin, kan lautan gede tuh. Nah, lautan ini kehidupan. Terus itu berenang, kalau pernah pesantren seenggaknya lu punya anchor balik ke kapal lu itu. Betul. Sedangkan kalau enggak, lu bakal berenang itu habis itu lu bakal lupa kapal lu di mana, atau mungkin lu kelelep di kehidupan ini. Tapi emang itu kerasa banget sih. Gitu. Makanya sampai sekarang bisa aku ada di sini juga salah satunya kayak masih inget ya ada Tuhan lah. Aku juga tuh relate. Shout out WW. Ini komen-komennya ngelawak mulu komen-komennya. Kak, aku pengen izin ke toilet dulu. Boleh. Kak Jule interaksi sama mereka nih biar. Aduh, bingung. Enggak, tinggal mereka. Ini tuh mereka pada nge-spam mereka pada nge-spam inian muka abang gua. What are you guys doing? Ngapain sih? Gua kangen banget. Bentar chat ya, aku pipis dulu chat.
bye katanya. Itu kan pada baik kan? Pada baik kan? Nama fanbase Kak Julie apa? Aduh, aku nggak punya fanbase kayak gitu-gitu. Menurut aku kakak bikin. Nama fanbase-nya tau nggak apa? Apa? Julius. Julius atau Julius sih. Julius kayaknya oke, chat ya sih. Julius, halo Julius, gini. Karena banyak loh yang tuh, they're all so nice. Ya, y'all so nice, bro. Tapi I did not expect this. Jamsui mo oke. Jamsui itu apa? Jamsui itu jamet. Oh. Jamet tapi dikali ya gituan lah bahasa lainnya. Oh. Aku tuh pengen nyampein ini sih, tapi mungkin ada serius sedikit. Serius dikit nggak apa-apa. Kita serius banyak juga nggak apa-apa. Mau Enggak. serius 1 2 3 serius 1 2 3. Waktu kemarin itu aku tuh mungkin aku bisa menerima apapun yang dibilang sama orang-orang ya. Kayak hujatan atau support atau masukan tuh aku sangat menerima dengan lapang dada. Cuman mungkin yang satu yang bikin aku kadang tuh rada nggak terima kalau bawa anak aku sih. Kadang kayak mereka ngonten tapi bawa anak aku, tapi dengan konten yang negatif ya, kayak gitu. Karena kan itu, ya aku tahu itu salah aku, cuman kayak mereka kan masih kecil, mereka nggak tahu apa-apa. Leave the kids out of this. Iya, jadi kayak kalau bisa ya janganlah kayak gitu. Jadi Kayak pure ke Julenya aja, chat, nggak usah ke anak. Ya. 6 bulan pasti berarti kangen banget dong pasti sama. Tapi kan kita rutin ketemunya, masih rutin kalau kita ketemunya. Tapi punya anak itu sih, aduh, aku pengen banget sih Kak punya anak Kak, jujur. Kenapa kamu pengen banget punya anak? Lucu banget. Ngebayangin anak sendiri gitu ya? Lucu banget. Abis itu kayak kanvas putih. Abis itu kita paint, itu our legacy lah. Itu mau kita bisa bentuk anak kita gimana sifatnya, untuk kita arahin, untuk kita ajarin. Pengen banget sih. Apa misalnya ke anak Kak Julie nonton ini di umur 18 tahun, tell them you can want to, kan beda kan, Kak Julie mungkin nggak bisa ngasih tahu semuanya sekarang karena they're still kids. What would you tell them when they're older if they're watching this? Mending aku bilang, pasti bakal bilang ke mereka, sorry, aku minta maaf. Mungkin karena aku juga, kalian jadi berbeda sama teman-teman kalian, orang tuanya mungkin nggak utuh lah kayak gitu, nggak utuh. Cuman aku sama papa kamu itu berusaha sebaik mungkin buat kalian. Kalian tidak kekurangan kasih sayang dari mama atau papa, ya itu yang selalu kita usahakan. Terus ya makasih udah jadi anak yang baik, udah jadi anak yang sangat pengasih lah, karena mereka dari kecil sekarang tuh mereka tuh anaknya ini banget, lovely banget gitu. Jadi aku harap sampai mereka besar pun mereka jadi anak yang kayak gitu. Pokoknya she still W mother lah, pokoknya doesn't mean, bukan berarti orang tua ini buat di sana yang divorce juga, karena kebetulan kan orang tua aku kan juga divorce. Casa bunda, jangan ada yang komenin bunda papa gue lagi dong, udah stop bejorbun tuh aneh banget, mereka ngemimin semuanya. Tapi yang gue pelajarin juga adalah mereka juga nggak milih kan buat pisah. Pertama, dan mereka bukan berarti mereka pisah mereka nggak bisa jadi orang tua yang baik. So itu yang kita usahain sih. Mungkin rumah tangganya mungkin gagal, tapi untuk jadi orang tua semoga kita nggak gagal jadi orang tua. Mungkin they didn't work out as lovers, but they're trying their best to be parents juga. Kan toh itu pertama kali juga kan bunda sama papa gue jadi orang tua, jadi I'ma let things slide. Semakin kesini tuh semakin memaafkan orang tua sih. Tapi emang anak itu pelajaran hidup paling berharga sih. Kayak aku belajar banyak dari anak-anak aku. Katanya unconditional love yang benar-benar lo sayang sama orang setulus-tulusnya itu cuma lo rasain waktu punya anak. Apakah itu benar? Bener. Kadang aku kalau ngeliat anak aku sakit kayak aduh bisa ditukar aja nggak sih aku yang sakit gitu. Ditukar? Ya jadi sakitnya ke aku aja, jangan dia. Kayak dia cuma pilek, tapi aku ngeliatnya kayak boleh nggak sih aku aja yang pilek udah dia sembuh gitu. Kayak ditukar aja gitu, kasihnya. How is it your first kid, right? Habis itu megang anak lo, gue biasanya nanya ini ke. Aku udah ada video aku lahiran, kamu mau lihat? Video lahiran? Iya.
Jadi itu nangis nggak? Kak Aku Julia nangis nggak? karena aku di situ sendiri di ruang operasi. Waktu itu lagi covid kan, jadi nggak Oh, boleh mantan suami aku nggak boleh masuk. Terus jadi aku sendiri. Jadi aku baru pertama kali masuk ruang operasi, terus dibius itu menggigil banget. Itu sesar atau normal? Aku sesar. Tiga-tiganya sesar. Sesar bukan yang di black itu Di ya? black. Ya Chat, makanya respect your mothers man. Ini aneh nyokap perjuangan mereka kan setiap ngelahirin kan itu kan taruhan nyawa nggak sih? There's a chance of them dying. Aku cuma takut kayak kalau misalnya setiap aku ngelahirin aku cuma takut aku nggak bisa ngeliat anak aku lagi gitu. Terus setiap Sakit banget sesar man. Bunda gue juga sesar kok. Gue Dau sama Hussein tuh sesar tiga-tiganya. Mana ya, bentar aku cari dulu. Tiga-tiganya Iya, sesar. aku lahiran. Gak usah lah, gak apa-apa Kak, Nih. aman aja. Aduh, gua ngilu Kak, ngeliat darah. Gua ngilu banget, aduh. Sorry. Gak apa-apa, tapi itu perjuangan, makanya respect your mothers, Kak. Respect your mothers. Apa yang waktu kecil tuh kayak, ih kok ibu aku gini banget deh, tapi waktu punya anak kayak, oh pantesan dulu ibu aku kayak gini gitu. Ada nggak? Itu sih, kayak dulu aku pikir kenapa sih ini mami aku marah-marahin aku terus, ternyata itu udah settingan aja gitu. Kak Jule emang marah-marahin anak Kak Jule kalau apa? Kalau nggak bisa dibilangin lah, kadang aku dikasih pengertian sekali, 2 kali nggak ngerti, terus baru kayak kita kasih taunya lumayan tegas sih gitu, kayak nggak boleh kayak gitu ya, gini. Kayak. Mereka susah makan ya? Mereka dulu Juno itu susah makan, dia yang anak pertama itu dia dulu picky eater, terus dia GTM juga. GTM tuh? Nggak nafsu kayak nggak mau makan, jadi disuapin pun mingkem, nggak mau makan dia, makannya dimuntahin, disembur gitu. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya suka makan. Semuanya hal tersulit menjadi ibu, bagian tersulit menjadi ibu. Ya kan harus jadi sekolahnya anak-anak kan gitu. Makanya aku juga menyesali apa yang aku lakukan, karena ini bakal mereka tahu kan pas mereka besar. Aku takut banget mereka nyesel punya mama kayak aku gitu. Enggak lah. Itu yang tiap hari aku takutin. Karena yang penting kan Kak Jule still show up for your kids juga. Aku ngedeskripsiin dinamika anak kecil sama orang tua tuh, aku bilang kayak waktu kecil tuh kita semua ngeliat orang tua kita kayak superhero Marvel gitu. Tapi as we grow up, kita kayak nonton behind the scenes-nya. Jadi kita nggak nganggap itu sehebat itu karena kita udah tahu behind the scenes-nya gimana. Jadi hopefully malah karena suatu hari mereka nonton ini jadi you make your own judgment lah. I feel like she doesn't mean she's a bad mother, guys. Plus chill on the kids. Akankah nikah lagi? Aduh, aku nggak tahu, aku pacaran aja nggak kepikiran. Tapi nggak menutup kemungkinan buat nikah lagi. Nggak menutup kemungkinan. Ya karena masih umur 25 juga kan. Kalau misalnya ada partner, misalnya ada cowok gitu, tipe yang mau kemungkinan nih sifat-sifat yang kayak gini mau yang nanti kemungkinan gue nikahin gitu. Pasti satu penyabar. Terus, cek. Nggak semarah apapun dia, nggak bentak, nggak ngomong pakai nada tinggi, masih bisa diomongin. Terus bertanggung jawab pastinya. Pasti. Sayang sama anak aku juga. Pasti. Terus juga apa lagi ya? Pekerja keras. Wih, kerja keras yang kayak setiap hari kerja gitu kan, mau malam mau pagi. Terus Iya. nggak insecure, kayak berani tampil, bisa kayak ini nggak lebih impress kayak nggak insecure sih, kayak misalnya kamu punya misalnya aku punya pasangan nih, tapi misalnya aja, Iya. misalnya kita nih, Iya. biar aku lebih paham, Iya. misalnya kita terus nah mungkin ya, mungkin kan misalnya ini kita contoh insecure-nya tuh kayak misalnya kamu misal aku lebih dari kamu gitu, kayak misalnya Kak Julia lebih kaya, misalnya lebih apa gitu, misalnya ya aku jujur aku ngeliatnya amin ya aku Nah, seneng ya lah udah. Nah itu kalau kamu kan seneng kan, tapi ada cowok-cowok juga yang kayak malah insecure, malah jadi kayak ngebebanin istrinya tuh kayak apa namanya, malah mereka ngerasa kayak aduh ini cewek gue income-nya lebih banyak, gue kurang merasa cowok, jadi gue Iya. project antara gue lebih judes atau gue itu Kayak gitu. tapi aku dapat persenan nggak?
misalnya bareng nih. Tapi Kak Jule lebih kaya, habis itu kita makan misalnya bilnya 3 juta. Itu yang bayar aku atau Kak Jule? kalau udah nikah. Kalau udah nikah misalnya. Udah nikah ya bareng-bareng aja. Bareng-bareng. Karena kalau aku mikirnya kalau udah nikah, apapun itu susah seneng itu tuh bareng-bareng. Nggak ada uang aku, uang kamu nggak ada. Jadi adanya uang kita terus. Iya. Kalau itu kan emang pernikahan Bener. kayak gitu. Bagus. Lumayan mature ya. Aku menurut Kak Jule aku masih bocil kan. Enggak ah. Udah mature juga kan. Lumayan lah. Terus pekerja keras gitu kan. Kerja keras. Terus kayak dari tadi juga ngomongnya aku nggak bentak atau apapun itu kan. Wih, ada Ahmad Rizal. We all wih, thank you 3 juta di sahur 3 juta Ahmad Rizal. Izin, terima kasih. Terima kasih. Biasa. Itu gue kalau itu, tapi kan nggak boleh kayak gitu kan. Jadi ya thank you Ahmad Rizal. Lagi di Thailand ya, oleh-olehnya ditunggu. Golden Goose aja cukup, bos. Saya ngolahin kayak gitu. Mau minta apa dari Ahmad Rizal? Dia suka banget makanan Thailand, men. Kakak mau minta apa? Minta Golden Goose aja ya. Matching Golden Goose 2, size 43, size? Aku Ya. 37. Size 37, terserah bintangnya yang mana. Yang penting size 37 perempuan, size 43 laki. Ditunggu bos Rizal. Golden Goose-nya. Gitu, jadi kerjaan aku kayak gitu setiap malam. I see. Tapi masih nanti lah ya. Tapi nggak menutup kemungkinan buat menikah. Kalau masalah umur, adakah kakak mesti gue kayaknya nikahin nanti yang lebih tua aja deh, atau gue nikahin nanti yang lebih muda aja deh, mau? Enggak ah. Soalnya sekarang juga banyak kok cowok-cowok yang lebih muda tapi lebih mature daripada yang udah berumur. Jangan ngomongin gitu, aku gitu Dia udah ngomongin gitu. Tapi thank you. Emang kalau banyak ya berarti yang berarti umur nggak begitu. Nggak penting. Cara kakak tahu nih cowok masih kurang cowok nih. Nih cowok masih petakilan nih, masih bocil nih. Enggak, aku suka cowok yang itu kok yang kayak rada heboh gitu. Yang heboh? You still working, I see all the wealth, ayy. Made a fortune, regardless the I was dealt. I keep a poker face that make all gaga over my paradise. Investing and diversify the money. Decentralized, never put it in. Masih banget lagi. Aku tiba-tiba pengen joget aja. Bukan aku heboh nggak gitu lah. Gitu. Maksudnya heboh gitu. Enggak gitu. Oh, nggak gitu, itu lebih ke gila sih ya. Aku gila, Kak. Enggak kok, enggak. Seru aja, seru. Kebetulan kan aku lagi single. Kak Jule, misalnya Kak Jule ngeliat aku bisa kayak, tau ada mau temen gue yang cocok banget sama lu. Ada nggak? Nggak ada, aku tuh trauma banget comblangin orang. Kenapa? Aku baik. Enggak, waktu itu aku pernah nyomblangin orang terus kayak feel gitu, terus kayak cowoknya nyalahin aku gitu. Enggak, aku nggak mungkin nyalain Kak Jule, sumpah. Iya, just aku abis itu kayak udah deh aku nggak mau nyomblangin lagi. Enggak, kalau aku baik, gue baik kan chat. Gue nggak mungkin selingkuh atau apapun itu. Gue nggak mungkin red flag cowok. Gue selalu bilang ke cewek, ini tanggapan kalian gimana? Ini bukan ngomongin siapapun ya chat. Ini kan lu tahu gue nonton stream dari gue setahun yang lalu. Jahat, badut jahat Pennywise. Aku nggak kayak Pennywise, Kak. Enggak. Emang Iya, gue tuh baik banget, guys. Emang kalau kalian lihat aku, Kak Jule lihat aku, kali Kak Jule lihat Tapi Pennywise. aslinya kan ganteng liat tuh. Oh, aslinya emang ganteng. Tapi aku nggak kayak Pennywise, Kak. Enggak. Nggak, dia kan pengen lihat gue pengen kayak tahu gitu. Gue bukan, emang gue badut parah. Enggak. Seberapa penting cowok yang jadi ada teorinya sekarang di Twitter, kalau Bill datang bahkan lu lawakin cewek aja mau. Jadi nggak perlu dibayar billnya. Jadi biarin ceweknya yang bayar, tapi syaratnya lu mesti bikin tuh cewek ketawa. Gimana? Udah mulai ngetren sekarang cowok-cowok kondo itu keren. Di SMA, di kuliah malah mereka merasa
artnya justru mau lu kurang ganteng kalau lu masih bisa dapetin cewek dan butuh duit. Itu artnya sekarang. Makanya tolong koreksi deh chat. Kasihan, gue ngeliatnya jujur prihatin. Dia bilang apa ini first date? Kalau first date enggak, dia bilang justru level tergantengnya laki-laki adalah bisa dapetin cewek waktu mau kondok. Karena artinya ceweknya benar-benar gak ada untung duit, gak ada untung apa, ceweknya pure seneng sama lo. Gimana tanggapannya? Lagi-lagi nih teori Twitter. ada, aku nggak tahu Soalnya Kak Jule nggak, pokoknya jangan lah chat, jangan mau kondo, jangan ngerepotin orang lah. Masalah hidup mah lurus-lurus aja, udah nggak usah ngerepotin orang. Mau siapapun itu. Kalau itu mah lu mau ngomongin diri sendiri. Tapi dulu aku ini semua dimodalin sama mantan aku. berarti dia kan ngelihat potensi dari kamu. Iya, dia ngeliat. Percaya sama kamu. Dia percaya. Iya. Itu kalau cewek udah seroyal itu berarti emang dia percaya dan ngelihat potensi di kamu. Tapi kalau kan banyak juga cewek kayak gue udah nemenin dari nol, terus waktu udah jadi malah ninggalin gue gitu. Advice kakak buat orang-orang yang kayak gitu, cowok-cowok kayak gitu, kan banyak nih cowok-cowok di sana. Mereka udah dimodalin semuanya, habis itu jadi superstar, habis itu bro pikir dirinya superstar, bro ngebandingin dirinya sama Brad Pitt. Jadi dia bilang, aku udah jadi Brad Pitt Indonesia, kalau kamu sana kamu dibuang, cewek hari pertamanya dibuang, habis itu dia nyari cewek lain, karena dia pikir dia udah Brad Pitt Indonesia. Gimana tuh? Jahat banget, udah jahat banget kayak gitu. Gila lu. Jahat ya kayak gitu. No comment. Kalau buat ceweknya bisa mungkin dikasih nasihat atau kalimat perenang? Nggak ada sih, aku bingung ngupinnya. Sengaja kasih lah, sengaja jangan kayak gitu lah men. Maksud gue kalau dari awal kayak gitu lu jangan mendingan dari awal nggak sama itu cewek, ujung-ujungnya lu star syndrome. Oh, cara biar Kak Jule nggak star syndrome gimana? Aku udah mulai tergoda nih Kak sama godaan ketenaran dan duit dan ini semua duniawi ini. Itu sih aku nggak sosial media banget, aku tuh nggak tahu-tahuan soalnya. Tapi kenapa kayak kalian kakak nggak kayak keren, enak banget deh sosial media nih, nge-upload kayak gini dapat ini, nge-upload kayak gini dapat ini gitu. Sih aku nggak tahu ya, soalnya aku nggak pernah kayak gimana gitu, karena aku selalu ngerasa di atas aku masih ada lagi atas gitu. Siapa yang menurut Kak Jule di atas kakak? Syadira. Wih, jujur itu ya, jujur. Izin parah. Syadira the best sih. Dapurnya aja apa? Kak Syadira, aku sampai tahu dapurnya. Kak Syadira katanya pengen masakin gue, tolong ya, Kak Apip. Kak Syadira tolong masakin, dia jualan dimsum enak banget. Aku sering order dimsumnya. Demi apa Kak Jule sering order? Enak banget kan? Enak banget jujur. Banget. Apalagi apa? Kalau dikasih gratis. Tolong ya Kak Syadira ya, izin. Jujur masih order. Gue sebenarnya pengen banget Kak. Tapi kan kalau masih namanya streamer masih perintis kan budget kadang-kadang nggak cukup kan. Iya. Coba aja ada yang mau ngasih. Soalnya didengar kata semua orang tuh Kak Syadira baik banget. Baik banget. Soalnya kan dia udah janji waktu aku ulang tahun dia pengen ngasih aku Loro Piana. Kak Jule suka nggak hal-hal branded gitu? Dulu aku suka dulu. Waktu OKB. Apa iya dulu pas baru punya duit tuh kayak harus pakai branded. Fase-fase OKB nih apa yang Kak Jule beli waktu awal OKB? Aku beli dulu tas. Kan cewek tuh kalau dilihat dari tasnya. Yes. Kan? Favorite bag apa? Apa sekarang? Yes. Aku dream bag aku kali. Dream bag aku. Mini Kelly masih gitu. Ya Mini Kelly. Yes. Jujur. Aku yang belum pernah aku beliin buat mantan aku tas cuman Lady Dior. Tapi yang aku beneran nggak bisa beliin cuman Hermes aja sih. Hermes nggak ngotak, Chat. Hermes nggak ngotak. Betul. Tapi sekarang aku mikirnya kayak udah nggak ini sih. Kayak pakai. Aku malah sekarang pakainya tuh brand-brand lokal banyak. Iya, aku juga suka banget produk lokal. Karena bagus-bagus banget kan. Bener. Maksudnya ngapain kita dukung produk luar kalau produk bangsa kita bisa kita majuin? Maksudnya, tapi at least punya 1-2 mah. 1-2 oke lah buat lo punya. Tapi maksudnya ngapain duit kita buat kita kasih ke bule-bule? Mendingan kita dukung produk bangsa. Terus aku sekarang juga kayak semakin besar, maksudnya semakin dewasa. Oh, semakin dewasa. Semakin dewasa aku juga kayak lebih better duitnya mending bikin memori, jadi kayak buat traveling. Experience, yes. The best luxury itu beneran experience, Chat. Jadi dibanding 6 juta beli misalnya beli dimsum mentai, mendingan 6 jutanya buat beli bisnis. Habis itu dimsum mentai dikasih gratis sama Kak Syadira dan makan di bisnis kelas. Iya, itu mendingan. Izin ya, tolong ya. Tolong Kak Syadira ya.
Parfum Kak Jule. Ini banyak banget serius yang mau naung nih. Parfum Coba boleh aku tebak nggak? apa? Tapi kalau aku tebak aku mesti coba. Nggak tahu. Aku jujur nggak tahu apa emang. Aku pakai ini yang favorit aku ya. Iya. Ada 2 favorit aku itu Bulgari Omni, tau nggak? Bulgari Omni. Ada nih aku bawa nih. Coba. Coba ya. Ya. Aku minum Hemaviton Stamina Plus. Aku pakai parfum ini. Mana? Ini Bulgari. Oh, ini Bulgari Omni. Ini bukan endorse ya, Chat. Nggak mungkin kita di endorse Bulgari. Mungkin Kak Jule di endorse, gua enggak ya. Gua enggak. Ini kita nggak di endorse pure. Coba kamu rate wanginya. Coba ya. Coba aku rate dulu ya. Aku suka. Gua ngasih tahu aja cewek-cewek di sana ya, kalau lu pakai parfum jangan pernah pakai yang floral. Tuh kayak ibu-ibu aja. Jangan pernah pakai yang floral. Gue paling gak suka cewek yang pakai parfum floral tuh, bau itu ngingetin gue bau nenek gue. Jangan, itu ketuaan. Tapi ini ada floralnya. Oh, yang ini ada floral, tapi kok halus gitu? Iya. Tapi enak gak menurut kamu? Rate coba berapa? 1 sampai 10. 1 sampai 10 7 sih. 7. Karena parfum nggak bikin aku kayak. Satu lagi apa? Apa sih mereknya? Ada yang botolnya kayak gini yang ada itu bulat. Ada lonjong gitu, apa sih namanya? Felixir. Bukan. Louis Vuitton Ombre. Bukan. Aduh, apa ya, aku lupa. Pennywise. Bulat gitu jidatnya kan bulat. Kalau expense Kak Jule ini apa aja? Karena kan 6 bulan hidup dari tabungan, respect. Udah kaya banget, Chan. Amin. Expense Kak Jule keluar buat apa aja? Maksudnya? Kayak duit pengeluaran Kak Jule itu buat apaan aja? Buat ya makan. Oke, pasti. Buat jalan-jalan. Oke. Buat sehari-hari aja sih, udah gitu-gitu doang. Berarti IPL apartemen. Kalau Four Seasons berapaan sih Kak? Kan Kakak di Four Seasons. Berapa sih? Apa gitu? Apartemennya di Four Seasons. Kalau aku yang Four Seasons aku kebetulan kemarin berapaan sih? Paling cuma 5 lah. Tapi itu sebelum direnov, karena aku lagi ekspansi, aku beli unit sebelahnya. Kalau Kakak berapa? Kakak yang di unit berapa? Yang di unit yang standar atau yang penthouse harga juga? unit aku. Penthouse juga. Enggak penthouse. Enggak, bukan penthouse. Oh, yang biasa aja. Biasa aja. Berapa yang di Four Seasons? 13. Oke lah, yang 13 oke lah. Berapa? Kalau yang di sini jujur aku Langham cuman kenapa ketawa? Langham ya? Nggak, emang ini Langham? Iya Langham. Aku jujur cuman Langham. Tapi ini kan beda unit ya, Chat. Beda pemakaian juga. Ini kan buat studio aku. Habis itu kita ada dapur, ada tim produksi juga, ada pabrik di bawah. Itu cuma 7 IPL udah sama listrik gitu. Jadi not bad lah buat kalian yang pengen tinggal di Langham gitu-gitu, silakan. Nanti suatu hari kita ketemunya. Biar bisa kesini juga. Aku pengen nanti bulan puasa tuh aku ini. Kakak kapan terakhir balik ke Bandung? Orang tua berarti di Bandung? Orang tua di Jakarta. Keluarga aja di Bandung, ada keluarga di Bandung. Oh, gede di mana? Bandung atau? Di Jakarta gede. Gede di Jakarta. Apa hal tentang Bandung yang Kak Jule paling suka? Aku semuanya sih. Sejuknya. Di Bandung, iya. Sejuknya. Tapi macet banget sekarang. Macet banget. Serius, Bandung macet banget. Aku nggak tahu kenapa ya. Menurut aku Jogja, Jakarta, Surabaya, itu sama aja. Itu kayak semuanya macet. Gue bingung. Gue udah jauh banget. Surabaya itu sebenarnya macet loh menurut gue. Padahal jalannya bagus, lebar. Kenapa ya? Kenapa macet gitu ya? Aku nggak suka banget. Kak Jule bisa nyetir? Aku bisa, tapi kalau dalam komplek doang. Kalau misalnya bawa keluar, enggak sih aku. Soalnya aku panikan gitu orangnya. Aku panikan, jadi kayak pas nyetir kayaknya enggak deh. Iyalah, nggak usah nyetir lah. Kak Jule suka dimanjain nggak? Hah? Maksudnya Kak Jule feminin nggak? Feminim kayak nanti nggak maksud aku? Aku? Iya, tanggapan Kak Jule tentang patriarki. Tadi gue first date sama si Angelin itu. Iya. Pertanyaan gue pertama kayak gitu, Chat. Nanti lo lihat ada vlognya, nanti ada videonya. Ya, tanggapan. Karena aku bisa ngejudge cewek dari tanggapan Kak Jule tentang patriarki. Tanggapan perempuan lah tentang patriarki. Patriarki boleh, asalkan dia membiayai dengan sangat cukup. Oke. Jadi patriarki boleh, tapi cowoknya harus sepaten itu. Harus paten lah. Bener. Dan lu juga pertanyaannya kalau dari cowok ke cowok kan ngapain kalau belum paten, ngapain nikah. Jadi yes sir. Please peel cat rambut. Oh, ini rambut aku. Iya. Aku nggak tahu, tapi aku ngecatnya di Irwan Tim. Irwan Tim juga sensi.
Aku Irwan Yang Pim. Langsung sama Irwannya. Sama ada namanya Mas Dodi sama Mas Adit. Oh si Dodi. Tahu Mas Dodi. Dodi tahu. Baik banget ya. Langganannya teman gue itu. Oh baik. Apa nih shade-nya apa atau gitu? Aku nggak tahu, itu aku coba nunjukin. Aku mau dicat kayak gini warnanya. Terus, Inspirasinya nggak ada. Karena dulu rambut aku hitam kan, coklat, terus udah panjang lagi aku potong pendek, hitam semua, sampai panjang. Terus terakhir aku kayak pengen fresh aja, jadi pengen warnain rambutnya. Bakal blonde nggak? Enggak sih kayak blonde. Karena dulu aku sempet blonde itu tuh bener-bener rusak banget rambutnya. Oh itu emang bleaching itu kan blonde kayak dari silver habis itu ke ini kan. Bakal merah nggak? Merah. Warna-warni nggak bakal. Kamu pernah cat rambut gak? Aku pernah dulu warna-warni. Waktu aku disawer sama mereka, aku disuruh cat rambut. Kurang ganteng ah. Apa tuh warna apa? Paling aneh menurut kamu warna? Waktu itu sempet kombinasi merah, hijau, biru. Gimana? Jadi ini merah, ini hijau, ini biru. Terus karena mereka ngeliat nih badut kita masih warna-warni rambutnya. Wah. Gitu. Kak Jule ngeliat cowok makan. Oh belum makan Kak Jule. Kak Jule mau makan apa? santai. Gak apa-apa aman. Makan apa ya Chat? Kak Jule Chat. Kita pesenin apa nih Chat? Chat boleh nggak? Ini buat ngetes seberapa solid mereka. Kalau kalian baik hati aja, boleh nggak? Gue pesen lewat QRIS. Gue liatin QRIS-nya, nanti kalian scanin boleh nggak? Bukan karena aku nggak bisa bayar. Enggak, maksudnya ini kan gue pengen liatin ke Kak Jule seberapa solid kita sebagai komunitas. Boleh nggak? Gue liatin QRIS-nya, nanti salah satu dari kalian scanin. Oh kalau nggak gini, aku udah tahu. Coba kita telepon si Ahmad Rizal. Kak Jule mau makan apa nih? Aku? Ya. Bebas sih, aku bebas. Bebas, oke, kita pesen. Aku telepon teman aku dulu boleh nggak? M-banking aku, kan aku. Halo bos. Bos. Halo Mas. Iya bos, izin bos. Ini apa kemarin HP nih M-banking paham kan? Kalau pindah HP itu masih error gitu. Terus tuh Kak Julenya ini lapar kan? Jadi lu butuh GoPay? Enggak GoPay. Enggak sebaiknya hatinya buat. Maksudnya gue cuma sedikit curhat aja. Mungkin bos ada solusi. Kak Julenya lapar. Kak Jule mau makan apa Kak Jule? Aku apa aja? Kak Jule bebas, namanya cewek kan, masa mereka yang milih, biarin kita yang milih aja bos. Mau pesenin steak Ini kan daging sushi. Gue cuma lu mau steak, Kak Jule mau steak. Sorry. Kalau Kak Julenya mau steak apa? Sorry bilangnya. Iya boleh. Ya boleh katanya. Ya udah deh kalau Kak Julenya maunya itu. Nomornya ini kan M-banking lu kan lagi error. iya bos, langsung ke GoPay aja bos. Oke, terima kasih bos. Siap, makasih bos. Nggak boleh gitu, oke. Sebentar ya Chat ya, kita minta dulu GoPay. Tapi kamu biasa sehari nge-stream tuh berapa jam paling lama? Biasanya ya, minimal 2 jam sih. Minimal 2 jam. Tapi kamu sendiri berarti nggak ada tim gitu? Aku sendiri, aku nggak ada tim, aku nggak ada siapa-siapa. Capek loh itu capek. Jujur capek. Banget. Jujur paling sedih itu abis stream tuh aku kan ini kan kayak aku ditemenin mereka kan. Tapi kalau malam-malam tuh aku kesepian. Apalagi aku udah setahun jomblo kan. Terus kayak gimana rasanya setahun jomblo? Coba aja ada yang nemenin gitu. Kayak coba aja. Nggak tahu, nggak enak. Aku nggak suka banget. Aku bisa kesepian tapi hidup nggak enak kalau sendiri gitu. Coba aja. Tapi nggak ada yang mau nih sama aku. Jelek banget deh. Auranya apa? Kalau Kak Juli masih nge-rate aku dari 1 sampai 10? 7? 7? Itu jawaban aman. Antara 6 atau 8 berarti? 6 sampai 8. 6 atau 8? 6 atau 8. Karena 7 itu jawaban aman. 8. Mereka mikir aku, masa mereka sering manggil aku Smurf. Emang aku, Kak Juli tingginya berapa? 158. 158. Kalau aku bilang tinggi aku 175, Kak Juli percaya nggak? Emang coba sih. Coba kita berdiri ya. Coba kita berdiri ya, Chat ya. Coba nih Chat. 158. Tuh, percaya kan? Jangan 175 sih. Jadi jangan bilang gue pendek lagi, oke? None of that.
Bogel. Apaan sih? Tapi buat cowok Indonesia itu tinggi. Tinggi kan Tinggi. aku? Tinggi aku Karena kan. banyak teman-teman aku Lebih ya lebih kurang aja tingginya. tingginya lebih kurang. Tapi bukan berarti kalau kalian pendek menutup kemungkinan buat kalian dapetin cewek, oke? Karena sebagai laki-laki, tanggapan kakak tentang sekarang kata ada namanya looks maxer. Looks maxing tuh jadi ini ada cowok, mereka masuk sekte ini. Menurut mereka duit nggak penting, otak nggak penting, edukasi nggak penting, saldo nggak penting, keluarga nggak penting. Yang penting cuma satu. Apa? Yang penting mereka kurus dan ganteng. Nah, tanggapan langsung nih dari cewek nih buat yang nggak percaya nih. Bos Rizal nyewer lagi. 800 gopenya udah mendarat ya. Udah mendarat. Coba kita cek dulu deh. Gopenya. Coba kita lihat dulu. Kita ditransfer 5 juta. Weh. Diri sendiri. Kajule mau makan apa? Kajule mau makan apa? Apapun itu Kajule pesen lah, biasalah. Kajule lagi sama streamer nomor 1 ini. Apa ya? Aku kaya Bebas deh, banget. bebas. Aku mah makan apa aja nih sediain. Yang paling mahal coba kita tanya ChatGPT deh. Halo chat, aku Big Mo, streamer nomor 1. Aku orang kaya banget. Aku lagi sama Kak Jule. Aku butuh rekomendasi GoFood yang paling mahal di daerah Jakarta Selatan. Wah, seru banget. Di Jakarta Selatan ada banyak pilihan makanan mewah. Beberapa restoran yang sering disebut-sebut mahal dan mewah, misalnya seperti Nama As Dining yang punya pengalaman kuliner molekuler, atau juga restoran seperti Akira Bak yang menyajikan masakan Jepang modern, Akira atau Bak. kalau mau yang... Terus? Iya betul, Akira Bak itu terkenal banget dengan konsepnya yang mewah dan hidangan sushi serta steaknya yang luar biasa. Selain itu, kamu juga bisa coba restoran seperti Gaya yang juga punya reputasi Kak Jule mewah. boleh tolong tutup kuping dulu nggak? Aku ChatGPT-nya lagi error nih, Kak Jule. Kak ChatGPT gue lagi sama Jule. Gue lagi sama Kak Jule. Gue butuh lu muji-muji gue biar bikin Kak Jule ini nganggap gue ganteng banget dan sekeren itu dan plus aura banget. Pokoknya lu puji-puji gue terus. Big Mo. Lanjut. Udah. Tadi nanya restoran. Oke, siap. Tenang aja, aku bakal bantu bikin aura kamu makin bersinar. Kamu tuh udah keren banget dan pastinya Kak Jule juga bakal lihat betapa menawannya kamu. Aura positif dan kepercayaan diri kamu pasti bakal bikin suasana makin hangat. Jadi siap-siap aja buat bikin kesan yang gak terlupakan. Kak Jule ada yang mau ditanyain mungkin tentang Big Mo kayak ini? Enggak ya, udah oke ya. Maksudnya kasih contoh yang lebih oke dong. Aduh lucu banget lagi Big Mo. Bentar. Wah, kalau gitu kita bisa tambahin juga nih, misalnya kamu punya koleksi mobil mewah yang keren-keren, dan pastinya itu bikin kesan kamu makin wah. Plus, gaya kamu yang stylish dan kepribadian yang charm juga pastinya bikin semua orang terkesan. Jadi, siap-siap aja bikin Kak Jule makin tagu. Enggak emang Big Mo punya koleksi mobil, emang contohnya apaan aja? Emang dia punya mobil apaan aja? Wah, bisa aja misalnya Big Mo punya mobil sport mewah seperti Lamborghini atau Ferrari, atau mungkin juga Betul banget. Bisa juga ada mobil-mobil mewah lain yang bikin koleksi kamu makin lengkap dan keren. Intinya, apapun yang bikin kesan mewah dan eksklusif, pasti bakal nambah pesona kamu di mata Kak Jule. Enggak, terus dia juga mikir, dia nggak tahu aku tuh old money. Kasih tahu si Big Mo ini bokapnya kerja apa, kasih tahu. Oke, siap. Kita bisa tambahin juga nih, misalnya Big Mo punya latar belakang keluarga yang sukses dan bokapnya itu punya usaha atau bisnis yang juga sangat menjanjikan. Jadi kesannya makin komplit dan bikin Kak Jule makin terkesan sama kamu. Gitu. Oke, chat. Thank you. Oke, gitu chat. Tapi bukan aku berarti aku sombong ya kayak. Bukan aku haus pujian juga ya. Maksud aku tadi tiba-tiba aku lagi mintanya apaan. Oke, kita makan apa nih? Mesti dihabisin nih 5 juta nih kalau bisa nih. Kita beli pabriknya. Oh, makan Taichan Mampang juga. Taichan Mampang juga demi Best apa? banget. Oh my god, the best banget. Chat W taste. Enak banget, tapi aku suka yang campur. Ada Taichan terenak di Jakarta. Apa tuh? Taichan Novita di bawah jembatan. Jangan diremehin ya, tapi beneran di bawah jembatan di Senayan.
The best Taichan Novita, Chat. Sama Mampang masih kalah Mampang. Kalah. Mampang dagingnya terlalu tebel. Iya, gede-gede pas. banget. Jadi Iya. kayak makannya dikit juga udah kenyang banget kalau Mampang. Ada salad Thailand. Mau salad Thailand? Enggak usah. Enggak lah, salad Thailand mah kayak udah kayak apaan? Toka-toka kok salad Thailand semua sih makanan Thailand, Chat? Kita makan nakam dong rice bowl every day. So far so good ya. Good kok, kelihatan orangnya juga kayaknya apa namanya? Pembawaannya juga oke kok. Kayak cewek proper gitu kan. I see. Kalau dari segi fisik mungkin kalau di luar sana ada cowok tipe cowok Kak Jule gimana? Segi fisik. Fisik Yes. yang gimana? Ya terserah mau yang maksudnya yang kan ada yang kayak cowok nge-gym atau maksudnya cowok yang suka bisa beli jam mahal. Enggak lah. Enggak, aku bukan mau ngomongin diri aku ya. Enggak. Gimana? Iya. Nggak ada sih, aku yang penting mah baik aja. Ya kayak tadi aku sebutin gitu, paling kayak gitu ya. Oke, yang penting baik berarti ya. Lagian udah umur segini kalau masalah ganteng mas bakal selalu nemu yang lebih ganteng. Iya kan ada itu kata-kata kan di Kata-kata apa? atas di atas umur 30 tuh udah nggak ada ganteng atau jelek, yang adanya kaya sama miskin. Oh, berarti tapi aku masih umur 23, tapi ya eventually kan kita semua bakal tua. Jadi make sure aja lu ada duit lu lah. Kalau ada duit nggak ada cowok, there is no such thing as ugly millionaires. You know? Ada nggak cowok kaya yang jelek? Kayaknya nggak ada deh. Kayak Tuhan tuh adil deh. Maksudnya? Tuhan tuh adil, tapi benar Chat. Tuhan tuh adil. Yes. Soalnya kebanyakan tuh kayak gitu. Aku ketakutan terbesar aku adalah aku dinikahin. Aku diselingkuhin. Gimana biar tahu kayak aku takut banget. Gimana caranya biar aku nggak bikin gimana caranya biar aku nggak diselingkuhin menurut Kak Jule? Itu mah balik ke masing-masing aja. Aku nggak enak aku jawabnya kayak gitu. Nggak, kalau aku misalnya mungkin nggak karena profesi aku belakangan ini ketemu cewek ya, terus misalnya aku suka kayak aduh sorry banget sih gue kerjaan gue ngebadut gitu, jadi kayak gue tahu lu malu sama gue, ngerti gak sih? Tapi di universe lain mungkin ada di kerjaan dimana Jana nih jadi pengacara atau Jana jadi dokter gitu. Aku perlu ganti profesi nggak aku? Enggak lah. Kamu udah keren banget sampai di titik ini tuh, menurut aku keren banget. Beneran? Sekeren apa tuh? Terima nomor 1. Streamer nomor 1 beneran? Cari, come on, we're not izin. Santai aja. Menurut Julia aku NPD nggak? Apa? Enggak sih, kamu cuma pede aja. Kan kamu juga kayak gini kan karena kerjaan kan? Iya, tapi kan kalau kamera mati gue nggak kayak gini. Iya, Kamu beda kayak banget kok, beda banget. Yes. Dia sopan, baik banget aslinya. Ngechat aku juga kata-katanya tuh rapi lah, sopan banget. Pasti harus stay strength in humility, intinya gitu Cak. I see. Thank you banget, kamu udah ngasih kesempatan aku di platform kamu buat bisa curhat lah sebenarnya. Aman aja. Curhat. Terus akhirnya aku bisa tampil lagi di sosial media. Semoga kedepannya yang aku tadi berharapnya baik-baik aja semuanya juga. Sekali lagi aku mohon maaf buat teman-teman semua, buat keluarga aku, buat mantan aku, anak-anak aku, semuanya. Pastinya aku kedepannya bakalan belajar jadi lebih baik lagi, terus introspeksi diri juga. Oke, aku suka end stream aku dengan Aku suka end stream aku dengan jadi aku setel lagu ini. Habis itu apa hal yang Kak Jule pengen sampaikan ke diri Kak Jule ke depannya? Mungkin kayak pesan-kesan buat Jul, ayo lu mesti ke depannya, gua berharap lu nanti setahun dari sekarang udah kayak gini. Habis itu pokoknya buat anak setahun dari sekarang, buat Kak Jule dari setahun dari sekarang. Tapi ngomongnya mesti ke kamera dan dekat ke mikrofon. Buat aku ya, setahun ke depan. Setahun ke depan. Semoga aku jadi orang yang lebih baik lagi, terus aku bisa belajar dari semua yang udah terjadi di hidup aku belakangan. Terus aku bisa nemuin diri aku lagi yang lebih baik lagi, versi aku yang lebih baik lagi. Terus sedih aku. Terus semoga aku
bisa lebih kuat lagi, sukses dunia akhirat, Amin. terus bisa ngebantu banyak orang, bisa jadi mama yang baik lagi, jadi orang tua yang baik lagi buat anak-anak aku. Dan semoga anak-anak aku juga setahun ke depan tumbuh jadi anak yang lebih pintar lagi, lebih baik lagi. Mereka jadi jadi tambah aktif lah pokoknya. Kayak gitu. Kalau dari aku, buat Kak Jule dari setahun, enggak lah, buat aku loh, apa sih masa buat Kak Jule dari setahun sampai sekarang. Buat Muhammad Jana ya, atau buat Kak Jule, atau buat lu pada setahun dari sekarang, how do I say this? Buat Jana sih, semoga tahun depan lo udah punya mobil ya. Gue jujur aja, gue tadi bahkan nggak bisa jemput Kak Jule karena aku nggak punya mobil, dan ini bukan Langham ya. Semoga lo udah punya mobil, semoga lo udah nggak insecure sebagai anak lo mesti pamerin ini itu, sama semoga lo dapat semua validasi yang lo butuhkan sih, secepatnya Jana. Kak Jule, terima kasih sudah mau datang. Sukses selalu. Terserah netizen, take this how you want it. Tapi I'm gonna use my platform every time like this. I'm gonna use it how I want to. I feel like everyone's story deserves to be heard. Dan ya, buat Kak Jule, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. I hope you're gonna be good to your kids. I hope you're gonna be good to your future partners. Dan I hope you're gonna be good to yourself. So, thank you Kak Jule. Bye bye semuanya chat. Selamat malam. Thank you semuanya udah menonton dan menyaksikan ini semua.